Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvi Lawati. Hari ini saya akan menjawab tugas video ketiga program kebimbaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode bimba yang Anda pahami. Dasar hukum merupakan ketentuan yang dapat kita pahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode bimba. Dasar hukum inilah yang melahirkan metode bimba. Nah, dasar hukum metode bimba ada dua. Yang pertama itu hak anak, yang kedua teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak menjadi dasar hukum karena fitrahnya anak terlahir sebagai pembelajar, dan anak menjadi pembelajar. Maka kita harus tumbuhkan minat belajarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bimbing proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Lalu teori yang kedua itu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, the law of effect atau hukum sebab akibat. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Contohnya ketika kita membimbakan anak-anak dan anak-anak kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak, maka anak akan senang dan anak mau mengulang kegiatannya kembali. Anak mau bermain belajar bersama sambil belajar kembali, mau datang kembali. Lalu hukum yang kedua, the law of exercise atau hukum latihan. Ketika suatu kegiatan terus diulang, maka akan berdampak mampu. Nah, ketika sudah mampu, maka prosesnya akan semakin menyenangkan. Lalu hukum kesiapan atau the law of readiness. Nah, ketika sudah diulang, anak sudah semakin mampu, maka anak akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan, sehingga minat belajarnya ini akan tumbuh secara menggelora. Nah, jika ketiga hukum ini menjadi satu kesinambungan, maka akan menghasilkan minat kuadrat atau minat yang menggelora yang menjadi pondasi dalam diri seseorang, pondasi yang sangat penting dalam belajar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa relawan bimba AIWO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang, kemudian anak akan tumbuh minat belajar secara intrinsik, sehingga anak tidak merasa dipaksa atau terpaksa, dan anak mau kembali lagi, mau belajar dengan keinginannya sendiri tanpa dipaksa orang lain. Yang ketiga, mengapa relawan bimba AIWO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Pastinya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta dan anak menikmati prosesnya, karena sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kemampuannya. Anak tidak merasa belajar itu sulit, belajar adalah beban. Nah, malah prosesnya malah menjadi menyenangkan, dan karena bertahap udah pasti menyenangkan, seperti itu. Yang keempat, mengapa relawan bimba diwajibkan menerapkan individual system dalam proses membimbakan? Individual system diterapkan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap dan anak sebagai subjek belajarnya. Anak yang berperan aktif di dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pendekatan yang dilakukan juga disesuaikan dengan keadaan anak masing-masing, disesuaikan dengan kemauan dan kemampuannya, dan motivator berperan sebagai fasilitator atau yang memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar anak terus bersemangat dalam belajarnya. Bagaimana hubungannya bahagia dengan fun learning? Hubungannya pasti sangat erat. Kenapa? Karena
Fun learning ini kan artinya menyenangkan, fun, belajar yang menyenangkan. Nah, kalau anak belajarnya senang, semangat, ceria, udah pasti anak ini akan bahagia. Kenapa? Karena metode Bimba ini kan ada di dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Dan proses menumbuhkan minat baca dan belajar anak itu kan dengan cara yang cara menyenangkan. Tidak dipaksa, anak tidak boleh merasa belajar adalah beban. Kita berikan kegiatan-kegiatan dari hal yang paling mudah untuk anak, makanya anak pasti akan senang dan anak pasti bahagia gitu. Ketika anak senang dan anak pasti mau mengulang, maka dia akan senang ya belajarnya gitu, aku senang, itu menunjukkan ekspresi bahagianya dia, seperti itu sih. Bagaimana hubungannya metode Bimba dan minat belajar? Hubungannya pasti sangat erat, karena metode Bimba dengan minat belajar ini kan sama-sama ingin karena di Bimba ini kan kita mempunyai metode, kita punya tujuan menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Nah, sama dengan cara apa? Dengan kita menerapkan metode Bimba. Metode Bimba itu apa aja? Fun learning, small step system, dan individual system. Nah, ketika tiga dan satu lagi ada metode penunjang, yaitu variation skill. Nah, ketika metode Bimba digunakan dalam proses bermain sambil belajar, maka minat belajar anak pasti akan tumbuh, seperti itu. Di antara 3 metode Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Fun learningnya kenapa? Karena ketika motivatornya bahagia, motivatornya senang, anak sudah pasti aura positifnya akan terpancar dan mengalir ke anak itu juga. Anak juga jadi tidak takut masuk ke dalam kelas, anak menjadi senang dan mau mengikuti kegiatan tersebut, dan kemudian kita sesuaikan sama kemampuan dan kemauan anak, maka anak juga pasti akan semakin senang lagi nih, karena menurut mereka mudah. Nah, terus kita sesuaikan juga dengan kondisi anak masing-masing. Oleh karena itu kita bahagiakan dulu diri kita, anak-anak, dan lingkungan sekitar kita, sehingga metode ini akan berjalan sesuai dengan tahapannya masing-masing. Sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Alhamdulillah sudah, dan masih terus belajar sih. Contoh kecilnya mungkin saya itu suka memberikan kegiatan edukatif kepada anak-anak di rumah. Salah satunya bermain Lego. Nah, bermain Lego ini kan menggabungkan satu kesatuan, bisa menjadi tinggi, menjadi panjang, seperti itu. Nah, kita awali dengan kita coba, terus awalnya susah, tapi kita coba terus. Nah, ketika diulang kita akan semakin bisa. Nah, ketika sudah bisa, terus makin mampu, ternyata seru gitu. Akhirnya anak-anak bisa membuat satu bentuk dan kita berikan apresiasi, kita berikan semangat lagi. Nah, semakin dilatih, nah anak semakin terampil dalam membuat bentuk-bentuk. Jadi awalnya nggak bisa, terus kemudian hanya bisa bikin satu bentuk, kemudian sekarang sudah bisa bikin 2-3 macam-macam bentuk yang dia buat, seperti bikin angka 1, pesawat, terus huruf-huruf, kayak gitu sih. Lalu nomor 9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba.io maupun di lingkungan sekitar. Pengalamannya, kita sebagai orang dewasa itu kan wajib membimbakan anak-anak ya. Nah, pengalaman saat menerapkan metode Bimba, pastinya kitanya dulu, kita senang, kita nggak emosi, kita tidak marah-marah dalam mengajar, dalam membimbakan. Nah,
udah pasti auranya keluar dan anak-anak juga semakin senang. Misal kayak kita bermain sambil belajar, kita kasihkan seling-selingan permainan yang edukatif juga, kayak tebak-tebakan, misal tebak-tebakan hewan yang kupingnya lebar, hidungnya panjang, terus badannya besar, itu apa, kayak gitu, main tebak-tebakan seperti itu misalnya. Nah lalu berikan hal yang paling mudah dulu untuk anak. Dari hal yang paling mudah, dia mau mengulang, kita berikan lagi sisipan-sisipan kegiatan-kegiatan yang edukatifnya, seperti kita mencoret bebas di kertas kosong, awalnya kertas kosong, lalu kita berikan titik-titik disambung, walaupun misalnya nggak di bimba, ditulis di buku atau di kertas, kemudian ditarik garis, dibuat bentuknya seperti itu. Kemudian kita kasih huruf-huruf yang paling mudah dulu untuk anak, kemudian kita bernyanyi. Banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan metode bimba, seperti itu sih. Yang terakhir, apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan bimba tidak memahami metode bimba? Dampaknya pasti akan berorientasi pada hasil, bukan proses, dan kegiatannya justru lebih mengajarkan, bukan membimbing minat baca dan minat belajar pada anak. Kemudian anak akan merasa belajar itu adalah beban bagi mereka. Anak merasa belajar adalah hal yang harus terpaksa gitu buat mereka, merasa bosan, tidak mau mengulang kegiatan bermain sambil kegiatan belajarnya. Terus anak tidak suka belajar, anak lebih suka main game. Kemudian anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Seperti itu sih kurang lebihnya. Demikian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan bimba berbuat baik dengan bijaksana. Terima kasih.